duduk ya. Hari mulai. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ada dalam kelancaran dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, Ibu absen dulu nih satu-satu ya. Berarti kelas 5 dulu nih. Kelas 5 siapa yang tidak hadir? Ya alhamdulillah ya, hadir semua. Kalau kelas 6 siapa yang tidak hadir? Oke. Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Hari ini kita akan belajar. Sudah siap belajar? Ya. Walaupun kalian kelasnya disatukan, tapi kita hari ini pembelajarannya beda ya, karena beda jadwal. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Agar lebih siap lagi, ya. Kelas 5 siap. Kelas 6 siap. Tepuk siap. Pasang mata, pasang telinga, konsentrasi, siap. Tepuk P5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila kelas 5, kelas 6. Oke, luar biasa. Well. Ya, udah siap ya, berarti belajar hari ini. Sekarang Ibu mau menerangkan dulu nih. Untuk kelas 5, materinya hari ini IPAS ya. Tentang apa? Ada yang udah tahu? Tentang ekosistem. Kalau kelas 6 materinya hari ini bahasa Indonesia. Tentang apa? Seperti yang sudah Ibu rencanakan ya, yaitu membuat karangan ya, atau membuat cerita. Oke, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu nih tujuan pembelajarannya untuk kelas 5. Kalian harus bisa mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem dan menjelaskan fungsi setiap komponen dalam ekosistem ya. Itu untuk kelas 5 tujuan pembelajarannya kita hari ini ya. Dan untuk kelas 6, kalian harus bisa menyusun paragraf deskripsi yang padu berdasarkan pengamatan ekosistem. Jadi kalian nanti juga amati ya video yang Ibu tayangkan untuk kelas 5 untuk membuat paragraf nanti ya. Terus menulis teks sederhana yang menggambarkan interaksi antar komponen dalam ekosistem. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Oke, sekarang Ibu mau menayangkan dulu nih videonya. Boleh ya, kelas 6 juga boleh menonton. Kalian kan nanti akan membuat paragraf ini. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah.
Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hiena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemar atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah atau menanam pohon. Kalau diminta memilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai nih? Sampai sini ya, udah. Jadi sebelum ibu membagikan LKPD ya, untuk kelas 5 dulu nih ya, ada yang mau ditanyakan tidak perihal video yang sudah ibu tayangkan? Ada tidak? Ada? Oke, kalau gitu ibu bentuk kelompok dulu ya. Jadi LKPD-nya dikerjakan di kelompok, boleh 2 orang, 4 orang aja ya biar gampang. Sambil menunggu bentar ya, nanti jelaskan untuk materi kelas nanti. Ini ibu bagikan dulu LKPD-nya.
Oke. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Sebelum memulai masuk ke materi, apa ada yang sudah tahu apa itu teks deskripsi? Belum ada yang tahu? Kalau begitu, mari kita belajar bersama mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut menjadi topik pembaca. Tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah dalam teks cerita tersebut. Sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, dalam penjelasannya memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas serta terperinci. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata yang maknanya berupa kata sifat atau keadaan. Yang kelima, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri seolah-olah mereka terbawa dalam perasaan saat membacanya. Yang keempat, terdapat struktur teks deskripsi. Struktur yang pertama ada identifikasi, yaitu bagian teks deskripsi yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Selain itu, bagian ini berisi ciri umum berupa tokoh di dalam teks tersebut, benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek yang akan dideskripsikan. Struktur yang kedua ada deskripsi bagian, yaitu bagian teks deskripsi yang berisi mengenai gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut, atau deskripsi bagian adalah pengklasifikasian yang dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan suatu gambaran-gambaran yang jelas. Struktur yang terakhir ada penutup, yaitu bagian teks deskripsi yang berisi kesimpulan dari objek yang akan dideskripsikan. Sampai sini sudah paham apa tugas kalian hari ini? Sudah paham belum? Sudah ya. Dan sudah dijelaskan bahwa dalam membuat karangan itu harus ada kerangkanya, harus menggunakan teks deskripsi juga ya. Jadi tugas kalian sekarang membuat karangan yang tentang ekosistem yang tadi kalian sudah paham ya. Ini sama ya, satu kelompoknya boleh 4 orang. Buat kamu gagal saja ya. Kerjain bareng-bareng. Kasih nama setiap kelompoknya dan anggota kelompoknya siapa saja.
kerja kelompok kalian ya. Tapi kita mulai dari kelas 5 dulu ya, kelas 6. Boleh kelas 5, siapa yang mau ke depan? Duluan. Kita tepuk semangat dulu deh ya, biar lebih semangat nih presentasinya. Tepuk semangat 1, semangat 2, semangat 3, tepuk semangat. Oke, kelompok mana dulu yang mau ke depan? Udah semangat? Oke, boleh ke depan ya, kelompok 3 berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Sakana Baujo dan di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Dan ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Pertama, produsen di kelompok kami adalah Puput. Dan konsumen tingkat 4 adalah orang. Lama-kelamaan orang akan mati dan kemudian jadi bakteri atau pengurai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk ya. Tepuk tangan untuk teman yang sudah melakukan presentasi. Terima kasih untuk kelas 5 yang sudah melaksanakan presentasinya hari ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian ya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Sekarang giliran kelas 6 nih. Kelas 6 mau kelompok mana dulu? Kelompok mana? Oke. Mulai ke depan ya. Dia bawa buku, boleh bawa hasil kerjanya tadi ya. Bisa dong, bisa. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Melena. Ada suatu hari di sebuah sawah yang sangat besar dan yang sangat jauh. Pada malam hari, burung pipit itu sedang tidur. Lalu ada sekelompokan ular yang sedang merencanakan sesuatu untuk memakan burung pipit. Dan keesokan harinya, burung pipit itu sedang dimakan oleh ular itu. Dan esok lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Terima kasih untuk semua kelas 6 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Karangan kalian cukup lumayan bagus ya. Nanti lebih ditingkatkan lagi. Dan mudah-mudahan kalian tidak puas dengan hari ini ya. Terus belajar dan terus bermotivasi untuk terus maju ya. Ada yang mau ditanyakan tidak perihal pembelajaran kita hari ini? Kelas 5. Ada tidak yang belum dipahami?
akan bagikan lembar evaluasi ya untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan karena kalian sudah bilangnya sudah paham, mudah-mudahan nanti bilangnya serata semua ya. Ya, oke, boleh di belakang. Ini depan 6 ya, sama. Kurang nggak? Jangan lupa dikasih nama ya semuanya. Kasih nama di atasnya. Di situ ada nama. Ya, jangan lupa kasih nama. Selesai kelas 5? Kelas 6 sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan tidak perihal pembelajaran kita hari ini? Oke. Kalau tidak ibu yang mau nanya nih. Kelas 5 kita belajar apa sih hari ini? Nah, apa yang kalian ketahui yang kalian pelajari hari ini tentang kita? Oke, ya kita ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya hari ini. Sekarang kelas 6 nih menanya dulu. Belajar apa kita hari ini? Ya, tentang tes deskriptif. Ada bagian apa saja dalam tes deskriptif? Ya. Awalan ya, isi dan juga kesimpulan ya. Nanti kalian juga sudah membuatnya. Alhamdulillah lumayan ya. Terus kembangkan terus imajinasi kalian untuk membuat sebuah karangan ya. Dan jangan pernah puas dengan hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita nyanyi dulu ya. Nyanyi pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar